khususnya menanggapi secara terbuka. Nah, menanggapi secara terbuka adalah kemampuan seseorang untuk memberikan respon terhadap pendapat, ide, atau pernyataan orang lain dengan sikap yang terbuka, sopan, dan menghargai. Nah, dalam prakteknya, kita tuh nggak cuma mengatakan setuju atau tidak setuju, tetapi kita juga harus menyampaikan pendapat kita secara logis dan jelas. Contohnya, jika seseorang mengatakan bahwasanya saya kurang setuju deh sama media sosial. Kayaknya media sosial itu membuat para remaja kurang produktif, ya nggak sih? Nah, terus menanggapi secara terbuka itu seperti apa? Jadi, jawaban saya seperti ini. Oke, saya setuju dengan apa yang telah Anda sampaikan. Saya setuju dengan pendapat Anda. Tapi menurut saya ada sisi lain selain sisi negatif deh. Kalau kita dapat mengelola itu dengan baik, maka media sosial juga banyak memiliki sisi positif, teman-teman. Seperti kalau kita mau mempromosikan sebuah karya kita, terus seperti ketika mau belajar daring, atau membuat jaringan pertemanan yang sehat, dan masih banyak lagi sisi positif yang bisa kita buat, yang bisa kita manfaatkan dari media sosial. Jadi nggak cuma sisi negatifnya saja. Dalam contoh tadi, saya tidak langsung menyalahkan atau memotong pendapat orang lain, tapi saya menyampaikan pandangan pribadi secara santun. Itulah inti dari menanggapi secara terbuka. Nah, hari ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dari salah satu penanya saya. So, check it out. Apa pendapat kamu mengenai wanita yang suka make up? Oke, saya melihat wanita yang suka make up itu sebagai individu yang mengekspresikan dirinya melalui seni dan perawatan diri. Nah, make up bisa jadi cara untuk menunjukkan kreativitas, meningkatkan rasa percaya diri, atau sekedar menjalani rutinitas yang membuat seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi, tidak ada yang salah ketika memilih untuk merias wajah selama dilakukan dengan kesadaran diri dan bukan karena tekanan sosial atau tuntutan standar kecantikan yang sempit. Seperti itu. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut kamu soal pendapat orang yang ngeklaim kalau wanita bermake up itu nggak natural? Oke, saya tidak sepakat dengan klaim bahwa wanita yang memakai make up itu dikatakan tidak natural. Karena pernyataan seperti itu terlalu menyederhanakan realitas dan menilai orang itu hanya dari covernya aja, dari luarnya aja gitu loh. Kita harus menyadari bahwa natural adalah konsep yang subjektif. Apa yang dianggap alami oleh salah satu orang bisa sangat berbeda bagi perspektif orang lain. Nah, kalau pakai make up bukan berarti seseorang sedang memalsukan jati dirinya, melainkan seseorang tersebut bisa jadi bentuk ekspresi diri, seni, atau bahkan bentuk perawatan pribadi yang sudah saya bilang di jawaban pertanyaan yang pertama tadi. Oke, next pertanyaan. Seperti apa definisi cantik bagi kamu? Apakah harus memakai make up? Bagi saya, cantik adalah ketika seseorang merasa nyaman, percaya diri, dan tampil autentik sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi terserah kalau orang mau nyamannya itu pakai make up atau nggak pakai make up. Jadi kecantikan tuh bukan hanya soal wajah atau penampilan fisik kita, tapi juga tentang cara kita berpikir, bersikap, dan memperlakukan orang lain itu seperti apa. Cantik itu bisa tercermin dari ketulusan, empati, keberanian, sikap positif yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi make up itu bukan penentu mutlak dari kecantikan. Ada orang yang merasa lebih percaya diri dengan make up, dan ada orang yang merasa percaya diri kalau dirinya lagi nggak make up, dan itu sah-sah aja. Tapi ada juga yang merasa cukup tanpa make up, itu pun nggak kalah cantiknya sama yang make up tadi gitu loh. Jadi make up itu cuma alat bantu, bukan ukuran nilai dari seseorang. Bagi sebagian orang, make up bisa jadi bentuk ekspresi diri, kayak awal tadi aku bilang bentuk seni, atau bagian dari rutinitas yang menyenangkan. Tapi cantik sejati itu tidak bergantung sepenuhnya pada kosmetik. Justru cantik yang ideal adalah cantik yang tidak dipaksakan, Kak. Tidak harus mengikuti standar media dan tidak harus memenuhi ekspektasi orang lain. Dan ketika seseorang tahu siapa dirinya,